Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Aslina Napitupulu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar ruang. Perubahan akibat interaksi antar ruang terjadi karena pergerakan yang disebabkan oleh interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Perubahan akan terjadi baik di daerah tujuan maupun daerah asal terjadinya interaksi antar ruang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Misalnya, jika banyak orang dengan berbagai keperluannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju itu akan berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat yang disebut kota. Pergerakan orang tersebut hanyalah salah satu bentuk interaksi antar ruang. Interaksi keruangan atau antar ruang juga dapat meliputi beragam jenis pergerakan lainnya, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Perubahan akibat interaksi antar ruang meliputi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, berkembangnya sarana dan prasarana, perubahan sosial budaya, dan perubahan komposisi penduduk. Berikut adalah pemaparan dari masing-masing perubahan yang terjadi akibat dari interaksi antar ruang. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, pergerakan orang-orang, barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Itulah mengapa interaksi antar ruang dapat memicu pusat-pusat pertumbuhan. Perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan atau perubahan tata guna lahan diakibatkan oleh interaksi antar ruang yang semakin pesat. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas penduduk yang terus meningkat dan pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Orientasi mata pencaharian. Interaksi antar ruang atau spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan mata pencaharian. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana atau sering disebut dengan istilah infrastruktur. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Sekian materi kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang kurang